Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farhan Adifa, host podcast Ames. Kali ini podcast Ames ke episode ketiga, aka last episode. Jadi kita podcast kecil-kecilan aja, oke teman-teman. Nah, di last episode ini temanya itu motivasi karena sebelumnya kita tuh edukasi. Sekarang kita motivasi dengan tema cara belajar ampuh di ulangan semester. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita, ayo kita perkenalkan narasumber kita dari kelas 8 Ahwat. Dipersilakan. Halo Alizat, perkenalkan nama aku Nafisa Hasan dari kelas 8 Ahwat di duduk 2. Oke, kita tanya-tanya mengenai tema kita hari ini. Aku mau nanya-nanya dulu ke Nafisa ya. Nafisa, sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Kan sekarang lagi ulangan ya, Naf? Ya. Gimana ulangannya di day trik ya? Day trik. Alhamdulillah ya sehat karena udah aktivitas belajarnya juga udah enak sih dari seminggu lalunya juga. Udah diatur ya. Oke. Buat kalian juga yang nonton, semoga ulangannya lancar ya. Amin. Kita langsung pertanyaan atau ada yang mau disampaikan dulu, Kak? Mbak langsung bertanya aja. Oke. Pertanyaan pertama, banyak siswa merasa kehilangan semangat saat mendekati ujian semester nih. Menurut Nafisa, apa sih penyebab utama turunnya motivasi belajar di masa-masa penting seperti ini? Biasanya tuh banyak siswa yang kelelahan, biasanya mereka tuh kayak kurang manajemen waktu, terus bisa juga dari pergaulan atau mereka tuh kurang dukungan gitu. Kalau kayak pergaulan itu kayak gak punya temen yang bisa ngedorong buat belajar ya? Iya, jadi kayak di lingkungan toxic. Oh my god, oke, good job. Good answer ya. Oke, yang kedua nih, apa saja strategi atau cara paling efektif yang pernah Nafisa coba atau ketahui untuk menjaga konsistensi belajar saat menghadapi tekanan ujian semester? Kalau aku biasanya ngebuat jadwal pelajaran dulu yang mau dipelajarin dulu, terus biasanya ngerangkum. Habis itu ngeprioritasin materi dari yang paling susah ke yang paling gampang. Karena kan kalau paling gampang pasti kayak bisa dipikir lah ya. Yeah. Kalau paling susah sih ya kalian sama biasanya buat peta pikiran gitu sih. Jadi dibagi jadi bagian kecil-kecil kayak gitu. Oke. Nafisa, menurut Nafisa sekarang tuh ini masih satu pertanyaan ya. Yeah. Kalau buat sekarang teori atau materi yang paling susah Nafisa pelajaran apa? Pelajaran matematika sih. Oh, masih MTK ya. Kalau misalnya Nafisa lagi males atau burnout gitu ya, kayak lagi aduh capek tahu belajar terus. Biar bisa semangat lagi itu Nafisa ngapain? Ada tipsnya nggak? Ada, paling kayak apresiasi diri dulu, abis itu istirahat aja sih yang cukup, sama paling nerapin ruang belajar yang nyaman biar vibes-nya tuh gak males. Iya, benar-benar. Jadi ada semangat juga ya buat belajar. Kalau apresiasi diri, Nafisa apresiasi diri dengan bentuk apa? Kayak udah kok ini udah cukup, misalkan udah satu bab, udah nih udah satu bab, udah kok udah keren, sekarang istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke. 3 pertanyaan tadi dijawab lancar dengan Nafisa. Nah, sekarang kita nanya-nanya ke Nafisanya ya. Nafisa boleh nggak nanya-nanya? Boleh, Nah. silakan aja. Oke, sekarang kan lagi ujian semester nih. Ya. Buat Nafisa lagi struggle di pelajaran apa? PS sih paling, soalnya mau ngerangkum materi juga nggak terlalu paham gitu. Oke. Nah, sekarang nih, Nafisa cara belajarnya gimana selain yang tadi disebut? Ya paling itu sih ngerangkum, terus kalau aku kan karena aku tuh tipe lebih ke yang ngapal, jadi tuh paling habis ngerangkum diapalin aja gitu. Materi-materinya gitu. Oke, ciri-ciri diapalin, Ya, struktur semuanya, dan biar enak juga nanti. Oke. Oke, karena ini podcastnya singkat banget ya guys, dan ini last episode. Mohon maaf jika performanya kurang. Nafisa mau ada pesan? Paling pengen ngasih kata-kata sih. Ya, boleh. Kalau satu peluru itu cuma bisa nembak buat satu kepala, tapi satu kata-kata itu bisa nembak buat jutaan kepala. Oke. Sekian, terima kasih. Kalau banyak kurangnya dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.